Kita lihat di sini ya. Aturan penggunaan huruf kapital yang pertama, ya, huruf kapital ya dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat ya, seperti contoh yang pertama tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Anak-anakku, apa kabarnya? Sehat ya? Tetap semangat ya anak-anak. Di video pembelajaran kali ini ya, kita akan belajar bahasa Indonesia ya, dengan materi penggunaan huruf kapital atau biasa kita bilang huruf besar ya. Penggunaan huruf kapital atau huruf besar ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini apa ya? Jadi setelah melihat video ini diharapkan siswa mampu menjelaskan penggunaan huruf besar ya, penggunaan huruf besar atau huruf kapital dalam sebuah kalimat baik secara tulis maupun lisan ya. Ya, berikut Ibu Guru akan perlihatkan contoh penggunaan huruf kapital yang tidak benar ya. Lihat di sini ya, biasanya Ibu Guru sering lihat anak-anak kalau menulis seperti ini ya. Ya, ini tidak benar ya sayang ya. Kurang benar atau salah ya. Nanti diharapkan setelah yang masih menulis seperti ini ya, setelah belajar hari ini ke depannya tulisnya tidak salah lagi ya. Lihat di sini ada contoh Ricky membaca majalah ya. Ricky, R-nya besar, huruf besar sudah benar ya. Awal kalimat diawali dengan huruf besar sudah benar. Membaca, lihat di sini kata membaca ya. M sudah benar kecil-kecil, tapi B-nya kenapa besar ya? Tidak boleh, harusnya B-nya ikut kecil ya. Jadi tidak boleh ada huruf kapital di tengah kata ya. Harus menggunakan huruf kecil semua ya. Membaca itu hurufnya kecil semua. Terus ada lagi di sini kata majalah ya. Majalah ini lihat ada nongol huruf besar dua ini ya. Huruf A dengan huruf H ya. Ini tidak benar atau salah ya. Harusnya majalah ini hurufnya kecil semua ya. Terus kita lihat lagi ya, yang contoh yang kedua yang tidak benar ya. Silvayani gemar menari ya. Silvayani ini S-nya sudah benar ya, menggunakan huruf kapital ya, karena awal kalimatnya, ingat anak-anakku ya, awal kalimat harus menggunakan huruf kapital ya. Tapi ada yang kurang benar ini, ada yang salah ini. Mana ini ya? Lihat gemar, kata gemar. Kata gemar ada apa ini? Ada huruf kapitalnya di akhir dengan di tengah nih ya, AR. Tidak boleh ya, harusnya huruf kecil semua. Gemar, kata gemar ini semuanya harus menggunakan huruf kecil saja ya. A-nya diganti huruf kecil, R-nya juga diganti dengan huruf kecil ya. Biasanya Ibu Guru suka lihat anak-anak kalau menulis seperti ini ya. Tidak apa-apa, kan belum tahu ya. Sekarang kalau sudah tahu dirubah ya, dibiasakan nak. Ya, dengan ini lagi ada nih kata menari. Menari di sini N, R-nya huruf besar ya. Harusnya semuanya menggunakan huruf kecil ya. Menari, N-nya huruf kecil, R-nya juga menggunakan huruf kecil ya. Jadi di sini yang menggunakan huruf besar hanya Silvayani, hanya huruf S saja ya, karena awal kalimat ya. Terus lihat lagi cara penggunaan huruf kapital yang tidak benar ya. Lihat, cita-cita Hatran ingin menjadi tentara ya. Lihat, cita-cita sudah benar ya, awal kalimat menggunakan huruf C besar ya. Hatran ya, Hatran ini harusnya hanya huruf besar karena nama orang. R-nya malah huruf besar, salah ya. Harusnya Hatran ini yang menggunakan huruf besar hanya H saja, H yang di depan, lainnya menggunakan huruf kecil, R kecil, N kecil ya. Terus ingin ini N-nya juga harus menggunakan huruf kecil. Menjadi ya, N-nya juga huruf kecil, D-nya juga harus huruf kecil ya. Ini penggunaan huruf kapital di sini salah ya, tidak boleh di tengah kata ya.
Terus tentara ini juga ya, ada huruf kapital di tengah-tengah, ini R ininya huruf R-nya besar, ini juga kurang benar ya, alias salah, harusnya R-nya huruf kecil karena di tengah kata ya. Tentara ini yang huruf besarnya harusnya di awal, T-nya ya, tentara ya. Oke. Lanjut ya. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut ya. Contoh penggunaan huruf kapital yang benar ya. Huruf kapital itu digunakan untuk apa saja, nanti kita pelajari lebih lanjut ya. Oke, kita lihat di sini ya. B. Menentukan isi bacaan ya. Isi bacaan merupakan informasi yang disampaikan penulis kepada pembaca ya. Isi bacaan dapat dipahami berdasarkan gagasan pokok setiap paragraf ya. Ini adalah materi yang kemarin ya, mengenai gagasan pokok di setiap paragraf ya. Ada gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, dalam bacaan terdapat penggunaan huruf kapital atau huruf besar ya. Di sini Bu Guru perlihatkan ya. Bu Guru tahu pasti anak kelas 4 semua sudah hafal huruf ya. Di sini penggunaan contoh huruf besar ya, contoh huruf besar atau huruf kapital ya. Jadi nanti anak-anakku kalau mau merubah ya, apa yang mau dirubah, lihat huruf-huruf kapitalnya seperti ini ya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z ya. Ini ya. Nanti kalau ada yang perlu dirubah seperti ini huruf-hurufnya nak ya. Oke, lihat. Terus huruf kapital ini digunakan untuk apa saja ya. Penggunaan huruf kapital yang benar digunakan untuk apa saja sih Bu Guru ya. Kita akan mempelajarinya lebih lanjut ya. Berikut kita akan mempelajari ya aturan penggunaan huruf-huruf kapital atau huruf-huruf besar ya nak. Perhatikan ya, kita lihat di sini ya. Aturan penggunaan huruf kapital yang pertama ya, huruf kapital ya dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat ya, seperti contoh yang pertama tadi ya, yang tadi kita bahas tadi ya. Pada awal kalimat ya, awal kalimat kan Bu Guru sudah pernah kasih tahu ya, kalimat itu biasanya diakhiri dengan tanda titik ya. Kalau sudah ada tanda titik berarti kalau kita mau menulis lagi berarti harus mulai dengan huruf besar ya. Misalkan di sini ya, contoh yang pertama ada belajar berkata jujur ya. Kalimat pertama belajar berkata jujur dari kecil ya. Di sini kalimat ini huruf pertamanya adalah B ya. Berarti belajar ini B-nya saja yang besar, lainnya huruf kecil ya. Terus contoh yang kedua, gunakanlah masker bila keluar rumah ya. Di sini awal kalimatnya kata gunakanlah ini huruf pertamanya adalah huruf G ya. Berarti G-nya diganti dengan huruf kapital ya, G besar ya. Terus contoh yang ketiga, habis gelap terbitlah terang ya. Jadi huruf H-nya diganti dengan huruf kapital atau huruf besar, yang lainnya menggunakan huruf kecil. Paham ya? Ya, mantap. Yang kedua, huruf kapital digunakan ya, dipakai sebagai huruf pertama nama orang ya, nama orang. Misalkan Silvayani, berarti Silvayani itu huruf pertamanya apa? S, berarti S-nya besar, yang lainnya gunakan huruf kecil. Contohnya lagi Sahlan ya, Sahlan Castella ya. Sahlan berarti huruf pertamanya apa nih Sahlan? S ya, Sahlan. S-nya besar, huruf yang lainnya kecil. Terus Castella ya, huruf pertamanya apa? Castella, K kan. K-nya huruf besar, yang lainnya huruf kecil ya. Contohnya seperti itu ya. Terus di sini ada contoh Muhammad Hatran, anak yang pandai ya. Muhammad itu M-nya huruf besar karena singkatan, ada titik ya. Terus Hatran, hanya besar, lainnya huruf kecil ya. Anak yang pandai, semuanya menggunakan huruf kecil. Jadi yang menggunakan huruf kapital hanya huruf M dan H ya.
M ini karena selain awal kalimat juga merupakan nama orang ya. Jadi menggunakan huruf kapital ya. Contoh yang kedua, ada Ismalia anak yang manis ya. Di sini Ismalia, kata Ismalia ini merupakan nama orang, juga awal kalimat ya. Kalau awal kalimat harus huruf besar, selain itu juga nama orang, jadi huruf besar juga ya. Jadi yang huruf besarnya hanya I, yang lainnya huruf kecil ya. Ada juga kata ganti ya, nama orang bapak ya, B-nya besar toh. Terus ibu ya, kalau tulis kata ibu berarti I-nya diganti dengan huruf besar. Kalau ibu guru bagaimana? I-nya besar ya, BU-nya kecil, guru, G-nya besar, URU-nya kecil ya. Terus kalau kakek berarti K-nya saja yang besar, lainnya kecil ya. Sama dengan nenek juga huruf pertamanya apa? N ya, N yang pertama saja ya, yang di awal saja yang besar ya, huruf besar, huruf kapital, yang lainnya huruf kecil. Sama opa, oma juga ya, O-nya besar ya, lainnya kecil. Bibi, paman, tante ya, huruf-huruf pertamanya saja yang menggunakan huruf kapital ya, nah ya, huruf kapital atau huruf besar ya. Oke, yang ketiga, huruf kapital dipakai sebagai awal kalimat dalam petikan langsung ya. Petikan langsung itu biasanya tanda koma itu nak ya, tanda koma terbalik gitu ya, yang ada di atas. Nah, contohnya ini buku ada tulis ya, lihat ini ya, itu ada huruf ada tanda petikan langsung ya. Contohnya ini, kapan Bennett datang ya. Nah, karena ini menggunakan petikan langsung ya, berarti K-nya huruf besar. Selain itu juga awal kalimat ya. Terus Bennett ya, Bennett ini nama orang, berarti harus gunakan huruf kapital, B-nya saja, yang lainnya huruf kecil ya. Kata datang huruf kecil semua. Yang kedua, siapa nama ibumu? Nah, ini juga merupakan petikan langsung ya, ada tanda koma. Paham ya anak ya? Tanda koma 2 di atas ini ya. Ada yang koma tanda petik pembuka, ada tanda petik penutup ya. Siapa, S-nya besar, nama kecil semua hurufnya. Terus ibumu ya, ibumu ini I-nya huruf besar, yang lainnya huruf kecil ya. Ingat, ibu, ayah, bapak, oma, opa itu ya, huruf pertamanya harus huruf besar ya. Oke. Yang ketiga, cepat bangun, kata ayah ya. Awal kalimatnya huruf C, huruf besar ya, lainnya huruf kecil. Terus ini ada kata ayah, berarti huruf A-nya untuk ayah ini ya, huruf A-nya harus menggunakan huruf kapital ya. Udah paham nih? Si bingung? Ya, lanjut. Di sini ada contoh yang keempat ya. Awal kalimat dalam petikan langsung ya. Rumah Alif di Jalan Yosudarso ya. Rumah Alif di Jalan Yosudarso, kata Fadil ya. Jadi R-nya merupakan awal kalimat dan ada petikan langsung, huruf besar. Alif karena nama orang, A-nya besar ya. Di Jalan Yosudarso, ini juga nama pahlawan ya, digunakan untuk nama jalan. Y-nya besar, S-nya besar ya. Kata Fadil, nah, katanya itu huruf kecil, sedangkan Fadil ini nama orang, berarti F-nya menggunakan huruf kapital. Ya, lanjut. Yang keempat, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama ya. Huruf pertama, ingat nak, huruf pertama ya. Jadi huruf pertama saja ya. Huruf-huruf yang berikutnya dalam kata itu ya, dalam sebuah kata itu menggunakan huruf kecil ya, hanya huruf pertama. Nama bangsa ya, nama bangsa misalnya bangsa Indonesia ya, bangsa ya, B-nya besar, Indonesianya I-nya huruf besar ya. Bangsa Amerika, berarti kata B besar, Amerikanya A-nya huruf besar, yang lainnya menggunakan huruf kecil ya. Bahasa Jerman ya, huruf pertama bahasa. Misalkan bahasa Jerman, B besar, Jerman itu J ya, awal hurufnya ya, pada kata Jerman itu
menggunakan huruf kapital, jadi J-nya diganti dengan huruf kapital ya. Cina berarti huruf J-nya harus besar ya. Terus suku bangsa, suku bangsa juga harus menggunakan huruf kapital. Ingat pada huruf pertamanya saja ya. Misalkan suku ya, suku Sunda, berarti Sunda berarti S-nya saja yang menggunakan huruf kapital ya. Terus suku Moi ya, berarti huruf apa? Ya, pinter, huruf M-nya saja yang besar, yang lainnya menggunakan huruf kecil ya. Terus di sini contoh ya, ada contoh. Kita harus mencintai produk Indonesia ya. K-nya ini huruf besar karena merupakan awal kalimat ya. Kita, K-nya huruf kapital. Ingat kalau awal kalimat ya, mulai menulis begini harus menggunakan huruf kapital, itu harus diingat nah ya. Kata apapun kalau dia di awal kalimat harus menggunakan huruf besar ya. Harus mencintai produk Indonesia ya. Indonesianya di sini menggunakan huruf kapital pada huruf I ya, awal kata ya, atau huruf pertama kata Indonesia. Ini karena nama bangsa ya. Misalkan kalau di sini Singapura ya, S-nya besar ya. Ibu kalau Inggris ya, I-nya besar ya. Hanya untuk huruf pertama ya. Afrika, Ibu, Afrika bagaimana? Afrika berarti huruf pertamanya apa? A kan? Berarti A-nya diganti dengan huruf kapital atau huruf besar ya. Terus yang kedua, mari belajar bahasa ibu ya. M-nya besar karena awal kalimat ya. Belajarin huruf kecil semua. Bahasa ini B-nya besar. Ibu, I-nya huruf besar ya, huruf kapital. Oke, yang kelima, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama agama ya. Nama agama ini kan di Indonesia ya. Di Indonesia agama yang diakui pemerintah ada 6 ya, agama Islam ya. Kalau nulis Islam itu I-nya harus huruf besar ya. Katolik ya, K-nya harus menggunakan huruf besar. Terus ada Protestan ya, berarti P-nya menggunakan huruf besar, lainnya huruf kecil atau huruf ya biasa aja ya. Kalau seandainya kalau mau menulis Hindu berarti hanya menggunakan huruf besar ya, sama dengan agama Buddha ya. Agama Buddha berarti huruf pertamanya apa? B kan? B-nya menggunakan huruf kapital ya. Sama dengan kitab-kitab suci juga ya. Kitab suci menggunakan huruf kapital pada huruf pertamanya ya. Dan Tuhan ya, kita tulis Tuhan itu T-nya harus menggunakan huruf besar ya. Serta kata ganti untuk menyebut Tuhan, misalnya aku berpasrah terhadap kehendakmu ya Allah ya. Kata mu-nya ini M-nya harus huruf besar ya. Terus kepadanya ya, misalkan kita berpasrah kepadanya gitu ya. Berarti N-nya harus menggunakan huruf besar karena nya di sini kita menyebut Tuhan ya. Berarti N-nya harus huruf besar ya. Sama dengan penggunaan kata Maha Esa ya, F-nya huruf besar, E-nya juga huruf besar. Maha Penyayang ya, M-nya besar, P-nya besar. Engkau ya, engkau kalau kita menunjukkan kepada Tuhan, kepada Allah ya, harus diganti E-nya huruf besar ya. Dan lain-lain. Oke, contohnya di sini Jainuddin beragama Islam ya, J-nya huruf besar karena awal kalimat, dan nama orang juga ya, menggunakan huruf besar. Terus beragama Islam ya, karena ini nama agama, I-nya huruf besar. Paham ya anak-anak ya? Terus contoh yang kedua, jangan lupa selalu bersyukur padanya ya. Lihat J-nya juga huruf besar karena awal kalimat ya. Terus padanya ya, kita jangan lupa selalu bersyukur padanya. Yang kita maksud padanya di sini nih adalah Tuhan ya, adalah Tuhan ya, Allah. Jadi kenapa harus N-nya menggunakan huruf besar ya, karena kata ganti untuk menyebut Tuhan ya.
Lanjut lagi yang ketiga. Yang ketiga ini Islam ya. I-nya harus besar ya. Al-Qur'an ya, A-nya besar, Q-nya besar ya. Allah Subhanahu wa taala ya, besarnya huruf-hurufnya. Terus Protestan tadi Ibu sudah bilang ya, P-nya besar. Terus Katolik ya, K-nya huruf besar ya, awal kata ya. Huruf pertama ya. Huruf pertamanya K-nya besar, yang lainnya kecil. Ada nama agama Hindu ya, hanya yang besar. Terus nama agama Buddha, B-nya huruf besar. Nah, ini yang dibawa lagi ini kitab suci ya. Injil berarti I-nya huruf besar ya. Alkitab berarti A-nya besar, K-nya huruf besar ya. Terus Tripitaka, T-nya huruf besar, sama dengan Weda ya, kitab suci menggunakan huruf besar pada awal ya, pada awal huruf pertama ya. Apalagi di sini kita lihat ya, huruf kapital juga dipakai untuk huruf pertama nama hari ya, nama hari. Misalkan kita mau tulis Senin berarti S-nya besar, Minggu berarti huruf M-nya besar, Jumat ya, Jumat berarti huruf J-nya besar ya. Sama dengan nama-nama hari ya, ada 7 nama hari ya. Itu kalau kita mau menulis berarti awal ya, huruf pertamanya itu harus menggunakan huruf kapital ya. Ini huruf pertama nama bulan ya. Siapa yang sudah hafal nama bulan? Kemarin Ibu Guru sudah sempat ajarkan ya lagunya ya, nama-nama bulan. Masih ingat tidak? Kita nyanyi kan? Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember itulah bulan terakhir. Setahun ada 12 bulan ya, masih ingat ya? Oke, ya tadi nama-nama bulan ya. Jadi kalau mau tulis Januari, J-nya huruf besar ya, huruf pertamanya saja. Nah, Februari berarti F-nya saja yang huruf besar, yang lainnya huruf kecil. Kalau mau tulis Maret, sama, awal hurufnya saja ya, huruf pertamanya saja ya, menggunakan huruf kapital ya. Sama Desember juga huruf kalau Desember huruf pertamanya apa? Ya D ya. D berarti D-nya saja huruf kapital, yang lainnya menggunakan huruf kecil ya. Selain nama bulan dan nama hari, nama apa lagi? Nama hari raya ya. Nama hari raya juga menggunakan huruf besar, huruf pertamanya saja yang besar. Misalkan Natal, Natal huruf pertamanya apa? N kan ya, N-nya diganti dengan huruf kapital ya. Lebaran, L-nya besar ya. Idul Fitri, huruf I-nya diganti huruf besar ya. Fitrinya ya, Fitri itu huruf pertamanya apa? F kan, berarti Idul Fitri I besar, F ya, Fitri, F-nya juga menggunakan huruf kapital atau huruf besar ya. Nama geografi, nama geografi ini sama dengan lokasi atau tempat ya. Misalkan Fak, berarti F-nya harus huruf besar. Papua Barat, berarti Papua P-nya huruf besar, Barat B-nya menggunakan huruf besar ya. Gelar ya, untuk gelar ya. Gelar ini biasanya misalkan Ibu Guru, nama Ibu Guru terus di belakangnya ada SPD ya. SPD itu nama kepanjangannya Sarjana Pendidikan ya. S-nya besar, P-nya besar, D-nya kecil ya, SPD. Oke, untuk jabatan ya. Jabatan Bupati, Gubernur ya. B-nya besar, Gubernur, G-nya huruf besar. Paham ya, Nak ya? Terus pangkat, gelar kehormatan dan lain-lain ya. Oke, ya. Sekarang Ibu Guru kasih contohnya. Tadi Ibu Guru sudah jelaskan, ini Ibu Guru kasih tulisannya. Anak-anak boleh mencatat ya. Ya, contohnya satu nama hari ya, Senin, S-nya besar ya, lainnya kecil. Selasa, awal huruf pertamanya saja, awal huruf atau huruf pertamanya huruf kapital atau huruf besar ya. Rabu, huruf pertamanya R
ya. Huruf pertamanya R, berarti R-nya menggunakan huruf kapital. Kamis, K-nya juga huruf kapital ya. Sama minggu juga ya, Jumat juga. Minggu, Jumat huruf pertamanya saja yang dirubah menjadi huruf besar ya. Nama-nama bulan ya, J-nya besar ya, Januari, Februari, F-nya besar ya. Terus ini ketiga, Idul Fitri, I-nya besar, F-nya besar. Natal, N-nya besar ya. Idul Adha, I-nya besar, A-nya besar ya. Waisak, W-nya besar ya. Nyepi, N-nya saja yang besar, yang lainnya kecil ya. Terus ini ada gubernur, G-nya besar, lainnya huruf kecil. Bupati, huruf B-nya saja, awal katanya saja ya, huruf pertamanya saja yang besar. Wali kota, W-nya saja yang besar ya, karena awal kata atau huruf pertama ya. Lurah, huruf pertamanya L, gunakan huruf kapital ya. Yang kelima, lihat SPD ya, untuk gelar. S-nya besar, titik. P, pendidikan ya. D-nya huruf kecil karena sambungan dari pendidikan ya. Jadi menggunakan huruf kecil ya. DR, D-nya besar, R-nya kecil. Ini dokter ya. Dokter Sahlan ya, atau Dokter Mulki, Dokter Nasya ya. Berarti huruf D-nya besar, R-nya kecil, dokter. Nah, kalau huruf dua-duanya besar, DR, D besar, R besar ya, huruf kapital, ini bacanya doktor ya. Ini singkatannya, gelar ya. Orang sekolah kuliah baru bisa dapat gelar-gelar ini sayang ya. Ya, kalau dokter DR-nya besar, kalau dokter ya D-nya besar, R-nya kecil ya. Ini ada prof, ini profesor ya. Orang menemukan sesuatu baru bisa mendapat gelar profesor ya nak ya. Terus insinyur ya, insinyur ini I-nya besar, R-nya kecil ya. IR ini bacanya insinyur ya. Ya, huruf kapital, kesimpulan ya, huruf kapital dipakai untuk tadi kita sudah belajar. Kesimpulannya adalah ini ya, huruf kapital dipakai ya sebagai huruf pertama awal kalimat. Yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama orang. Yang ketiga, huruf kapital dipakai sebagai awal kalimat dalam petikan langsung. Yang keempat, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, nama bahasa, dan suku bangsa ya. Yang kelima, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama agama, kitab suci, dan Tuhan, serta kata ganti untuk menyebut Tuhan ya. Oke, huruf kapital juga dipakai untuk huruf pertama nama hari ya, nama hari yang tadi buku sudah jelaskan ya. Terus nama bulan ya, nama hari raya, nama geografi, gelar ya, jabatan, pangkat ya, gelar kehormatan, dan lain-lain. Kita lihat di sini ya, seperti biasa ya, Ibu Guru harap anak-anakku udah paham ya, kalau anak-anakku sudah paham ya, anak-anakku perbaiki ya penulisan di bawah ini ya. Ibu Guru buat kalimat di sini, terus anak-anakku perbaiki ya penggunaan huruf kapitalnya ya. Kira-kira mana yang harus diganti dengan huruf besar ya. Tadi kan awal kalimat ya, huruf pertamanya harus huruf besar ya. Petikan langsung, huruf pertamanya harus huruf besar ya. Nama orang ya, huruf pertamanya harus huruf besar. Paham ya? Lihat yang pertama tadi, nomor 1. Di sini nanti penulisan huruf kapital ya, dari nomor 1 sampai nomor sekian nanti penulisan huruf kapital yang benar adalah, jadi anak-anak rubah ya, rubah kira-kira mana yang harus menggunakan huruf kapital ya. Nomor 1, Raudatul membaca buku ya, kira-kira mana yang harus diganti ya menggunakan huruf kapital. Terus yang kedua, semoga paman lekas sembuh ya, kata Ana. Terus yang ketiga,
Alfian Tamasya ke Pasir Putih ya. Diganti dengan huruf kapital mana saja yang perlu diganti ya. Terus yang keempat, Made menggunakan bahasa Bali. Nomor 5, jauhkanlah kami dari api nerakamu. Kira-kira mana yang harus diganti dengan huruf kapital ya. Jadi kamu lihat, diingat-ingat lagi ya, huruf kapital itu dipakai untuk apa saja ya. Guru kasih bocoran, awal kalimat harus huruf besar, nama orang, nama bahasa, nama bangsa ya, nama geografi ya, nama tempat harus menggunakan huruf kapital, huruf besar ya. Gelar, pangkat, jabatan juga menggunakan huruf kapital pada awal kata ya, atau huruf pertamanya saja ya. Terus yang keenam, petugas di puskesmas bernama Dr. Mulki. Nomor 7, adik Sahlan bernama Rara. Ada lagi ya. Yang ke-8, pelari Indonesia menjuarai lomba lari di Amerika ya. Ibu harap anak-anakku udah paham ya. Ininya nanti dijawab ya, dijawab terus ditulis di buku ya, tulis di buku. Terus kalau sudah selesai isi ya, dilihat dulu udah benar apa belum. Kalau sudah oke, kita tolong orang tua ya, mama atau bapak atau kakak juga boleh. Mama bapak HP-nya rusak, boleh ke tetangga atau ke teman ya, minta tolong difotokan, terus tulis namamu sayang ya. Seperti Alif dengan Ricky ya. Bagus, saling tolong menolong, ibu guru suka ya. Tolong menolong ya, tolong teman ya, boleh. Datang ke teman, tolong fotokan apa ini tugas saya kak, terus kirim ke ibu guru, boleh, tidak apa-apa nak ya. Yang penting tetap semangat ya, tetap semangat, belajar dari rumah ya, jaga kesehatan sayang ya. Sekian, terima kasih ya. Apabila ada salah-salah kata, ibu guru mohon maaf ya, minta maaf ya. Tetap semangat tentunya. Salam sehat ya. Bye bye. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap semangat.